Oke, halo, selamat siang Pak Tony dan teman-teman. Kami hari ini dari kelompok 8 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang direct join, power update, dan zero statement. Oke, kenalin dulu. Di sini ada aku Tracy dengan NIM 99. Ada aku, Sylvia dengan NIM 25. Dan dengan saya, Syawal Yamani dengan NIM 139. Oke, selanjutnya aku mau kasih tahu dulu di hari ini kita bakal ngejelasin yang pertama ada teorinya, yaitu direct join, update, dan delete. Untuk praktikumnya kita bakal jalanin setup, update, dan juga delete. Oke, sekarang aku mau jelasin dulu sedikit tentang direct join. Apa sih itu direct join? Direct join itu adalah penggabungan antara dua atau lebih tabel secara langsung melalui kolom kunci yang memiliki hubungan tanpa harus melakukan subquery ataupun tabel perantara. Di sini ada kelebihannya. Yang pertama, lebih efisien. Maksudnya lebih efisien di sini adalah query-nya kan nggak pakai subquery ataupun tabel perantara, makanya nanti eksekusinya lebih cepat. Lalu kelebihan keduanya, kodenya lebih sederhana. Karena kodenya pendek, makanya lebih mudah dibaca ataupun ditulis. Lalu yang ketiga, menggunakan update to delete. Nah, makanya itu direct join digunakan untuk update dan juga delete, karena kita tuh bisa memodifikasi sebuah data di satu tabel berdasarkan kondisi dari tabel lain. Lalu yang terakhir, konsistensi data terjaga. Selanjutnya ada kekurangannya. Pertama, kekurangannya yaitu resiko salah update atau delete. Jadi kalau misalnya kita nih salah masukin join tabelnya, makanya nanti data yang nggak seharusnya diupdate ataupun di delete akan berubah. Lalu kekurangan keduanya sudah dikembangkan untuk query kompleks. Jadi semakin banyak tabel yang join akan semakin sulit untuk query-nya dikelola ataupun dieksekusi. Terakhir, tergantung relasi antar tabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ellen. Selanjutnya saya akan menjelaskan update. Jadi update sendiri pengertiannya adalah kita mengubah atau memperbarui data yang sudah ada di dalam tabel view atau materials view. Dengan kata lain, perintah ini itu kita nggak mengganti nilai dari tabel yang sudah ada, tapi kita mengganti nilai lama dengan nilai yang baru. Selanjutnya, gambar ini menunjukkan struktur umum perintah update dalam SQL yang digunakan untuk mengubah data pada tabel. Selanjutnya akan masukkan ke tujuan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, tujuan utama dari perintah update adalah memperbarui data yang sudah ada agar bisa mengikuti dengan kondisi terbaru. Nah, gambar ini menjelaskan bagian inti dari perintah update, yaitu set yang berfungsi untuk menentukan nilai baru bagi kolom yang diubah. Selanjutnya, update sendiri memiliki prasyarat. Prasyarat yang pertama, pengguna harus memiliki privilege update pada tabel yang akan diubah. Prasyarat yang kedua, jika perintah dilakukan melalui view, maka view tersebut harus dapat diupdate dan pengguna memiliki hak update pada tabel dasarnya. Yang ketiga, jika mengupdate tabel di database lain, maka pengguna di database tujuan harus memiliki privilege yang sama pada tabel yang tersebut. Baik, terima kasih untuk Swellen dan juga Tracy. Di sini saya akan menjelaskan tentang delete. Nah, untuk delete ini memiliki suatu tujuan, yaitu yang dimana dia ini digunakan untuk menghapus suatu data atau suatu tabel yang dia itu bisa ada isi yang tidak. Terus juga di sini ada beberapa ketentuan yang lagi, yaitu ialah tabel dasar yang juga bisa dihapus. Terus juga container tabel dan juga master tabel. Nah, di sini ada contoh dari diagram untuk sintaks menggunakan delete. Contoh itu untuk delete sendiri, dan yang kedua itu ialah sintaks untuk melihat klausel yang dimana dia tulisannya ialah DML tabel expression clause. Nah, di sini untuk delete memiliki suatu prasyarat juga, yaitu ialah kalau delete ini harus memiliki hak akses delete pada tabel tersebut. Terus yang kedua, dia itu apabila melewati view atau update table materials view, maka dia juga harus punya hak yang ada di objek dasar tersebut. Terus yang ketiga, jika database itu ada di tempat yang lain atau objek yang ada di database yang lain, maka dia butuh hak akses read untuk melakukan data tersebut. Dan yang terakhir ialah pengguna dapat menghapus tabel miliknya tanpa statement tambahan.
Bisa di next. Nah, karena di get join memiliki kelebihan dan kekurangan, maka di sini bila dan update juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Di sini untuk kelebihannya ialah pembuatan sintaks yang simple, yang kedua ialah hasil codingan yang lebih sedikit, yang ketiga ialah query yang optimal, keempat subquery yang dihilangkan, dan terakhir ialah peningkatan kinerja. Akan tetapi di sini juga memiliki kekurangan, yaitu ialah pertama terjadinya resiko data itu bakal terupdate atau terdelete berlebihan. Yang kedua adalah tidak didukung semua DBMS. Yang ketiga, performa lambat tanpa indeks. Yang keempat, query sulit dibaca dan bisa terjadi debug. Dan yang terakhir ialah rawannya deadlock atau dapat mengunci banyak data. Jadi kita langsung mulai ke sintaks, di mana ini langsung mulai ke VirtualBox-nya. Biasanya kita akan masuk ke sintaks yang pertama. Seperti biasa kita harus masuk di awal itu .org, lalu ke SQL Plus, masukin juga username dan juga passwordnya. Sintaks pertamanya adalah kita harus drop table dulu kalau ada tabelnya. Lalu di sini setup pertama kita adalah kita akan create table. Table pertama yang saya create itu bernama employees. Lalu kita juga masukin data ke dalam tabel tersebut. Jangan lupa juga setelah insert kita harus commit datanya. Terus select bina from employees ini untuk melihat data tabelnya. Sekarang kita lanjut ke buat create table kedua kita. Di sini tabel kedua kita bernama employees update. Lalu ini kita insert juga datanya dan melakukan commit. Lalu select from employees update juga untuk melihat data tabelnya. Lalu terakhir kita setup akan membuat tabel ketiga yang bernama employees name. Di sini kita juga memasukkan datanya. Lalu setelah di-insert datanya di-commit lagi dan ini select data from employees. Ini adalah tabel ketiga kita. Selanjutnya penjelasan KPM. Biasanya di sini kita akan update. Di sini kan update di tabel pertama. Di sini kita mengubah nilai dan pendapatan dan salary. Di sini kita mengubah
menjelaskan tentang bagian kita. Jadi kita melakukan rollback terlebih dahulu untuk mengembalikan data tabel seperti semula. Nah, kita mulai selanjutnya ya. Di mana di sini kita ingin menghapus data untuk employee yang dimana salary itu kurang dari 6.500. Nah, sebelumnya itu di sini kan ada select from employees. Nah, di data ini ada bertuliskan bahwa dia untuk menghapus data kurang dari 6.500. Maka dari itu data untuk 101 dan 103 akan terhapus. Maka dari itu setelah kita select from employees, makanya 101 dan 103 datanya sudah tidak ada. Nah, kita langsung saja mulai rollback lagi dan melakukan query yang selanjutnya. Nah, ini untuk query ini memiliki hal yang sama dengan query yang sebelumnya. Akan tetapi ini tidak diajukan karena ada kata from employee dan from employees FAQ. Ini bisa terjadi di bug dan juga mungkin terjadi hal-hal error query lainnya karena dia terjadi from-nya 2 kali. Maka dari itu, setelah kita select from employees lagi, hasilnya akan tetap sama, cuma ini tidak direkomendasikan saja. Nah, setelah itu kita langsung ke rollback untuk mengembalikan data sebelumnya lagi, dan kita di sini menghapus data yang dimana untuk perbedaan dari ketiga query ini, yaitu menambahkan satu data lagi, yaitu ialah join employees new on employee ID. Nah, di sini kita select from employees. Nah, maka data yang terhapus itu adalah 103. Nah, di sini kita melakukan rollback dan kita select from employees. Maka datanya akan kembali seperti semula. Jadi sekian untuk query dan juga presentasi dari kelompok kita. Terima kasih.